Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali kita bisa kumpul semua di sini. Materi hari ini sebetulnya materi santai banget. Bahasnya tentang, cuma bahasanya agak sedikit berat karena akan ketemu dengan orang-orang yang berat, gitu kan? Ya, oke. Ya. Enggak. Nah, apa namanya? Materi hari ini saya diminta sama Mbak Sita untuk membahas gimana appropriateness dalam kita menggunakan busana, terutama nanti harus ketemu dengan orang lain. Terus kemudian nanti harapannya bisa membawa diplomasi, dan kalau bahasa Italia adalah vincero, artinya adalah saya akan menang. Ya, diplomasi kan tujuannya kan untuk memenangkan sesuatu ya sebetulnya. Nah, cuma di sini saya pengen bahas garis besar aja. Nanti sisanya setelah itu, slide-nya cuma ada 19, sisanya habis itu nanti kita nunjukin. Hah? Dikit ya? Habis itu kita praktek. Nah, karena ada Mas Gede di sini. Saya bikin ini sekitar mungkin pemaparan materinya nggak lama, nggak nyampe 1 jam, supaya nanti kalau ini direkam, teman-teman yang mungkin mengikuti dari apa namanya, mau play dari Zoom bisa ngeplay sambil nyetir sambil apa, jadi sambil dengerin, jadi nggak terlalu apa namanya sepaneng. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bahas tentang fashion diplomacy dan pendukungnya. Prinsip kata diplomasi itu kan sebetulnya untuk bertemu orang dan kemudian nanti bisa berdiplomasi. Ini foto yang saya jumpa di beberapa saat lalu sebelum ujian terbuka, jadi masih kurus banget. Kalau mau ujian tuh kan kita pasti makannya susah, apanya susah dan segala macam. Beliau adalah Ibu Dini, Indonesian Ambassador to Ecuador tahun 2016-2020. Saya jumpa sekitar bulan Agustus 2022 tahun lalu, dan beliau membahas tentang fashion diplomacy, bagaimana yang namanya menggunakan batik lah, menggunakan baju dan segala macam untuk pada saat meeting supaya orang bisa memberikan impression yang sangat baik pada saat pertama. Meskipun ada kata-kata do not judge the book from its cover, percayalah tidak selalu benar. Karena pertama kali orang lihat itu pasti akan lihat gue suka apa enggak sama nih orang nih. Ya, pasti kan kayak gitu kan. Ya kalau dari kualitas ya kita udah nggak usah ngomongin lah, konsultan PKMK kualitasnya pasti bagus gitu kan. Tapi kan pada saat pertama kali ngelihat nih, aduh, kita harapannya kualitasnya bagus, isinya bagus, sekali lihat gue jatuh cinta. Nah, harapannya kan kayak gitu. Nah, next slide. Di sini kita ada 3. Sesuai arahan kita harus memberikan kayak daftar isi. Harus ada daftar isi di sini ya, karena untuk pokok bahasan kita hari ini. Nah, pertama kita langsung next slide aja. Di yang pertama ini saya mau mengidentifikasi dulu sebetulnya tentang penugasan. Posisi kita di lapangan itu sebagai apa sih? Teman-teman sekalian, waktu sekitar tahun 2019 kalau nggak salah, Prof. Laksono sempat membuat pelatihan konsultan. Dan beliau itu, next slides. Nah, beliau itu menunjukkan apakah orang ini, apakah konsultan ini sebagai dosen, sebagai peneliti, atau sebenarnya sebagai konsultan. Sebetulnya kan 3 hal penting hal itu ya. Prof. Laksono sempat ngomong itu, dan saya coba mengulik dalam catatan hari ini, dalam presentasi saya kali ini, sebetulnya teman-teman sekalian tuh kalau di lapangan sebetulnya dari penugasan itu sebagai apa sih gitu loh. Misalnya Mas Fauzi datang sebagai narasumber. Nah, sebagai narasumber itu sudah nggak usah ngomongin masalah baju dan yang lain-lain. Beliau dipakai karena memang beliau pandai dalam bidang itu gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya nanti sekali waktu Mas Fauzi datang istilahnya membawa proposal untuk mengatakan yes or no dan segala macam, mungkin statusnya akan berbeda. Yakin nggak saya mau pakai Mas Fauzi? Ya misalnya. Kalau sudah ada narasumber kan nggak usah ngomong lagi. Saya justru ngundang Mas Fauzi untuk sebagai orang yang ngomong. Mau baju apapun beliau pakai, ya sudahlah. Itu sudah pasti isinya pasti baik gitu loh. Tapi kalau pertama baru bawa proposal, baru ketemu orang, mau meyakinkan orang bahwa saya ini sebagai di bidang ini, itu kan pasti akan membutuhkan proses ya, membutuhkan orang yang lihat. Nah, teman-teman sekalian, ada di yang sebelah kiri kita bisa lihat ada nomor 1, dia pasangannya dengan nomor 1 yang sebelah kanan sebagai narasumber. Apakah dia sebagai seorang dosen, sebagai seorang presenter yang akan memberikan tentang speaking, memberikan mentoring, memberikan coaching dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat sebagai peneliti. Ya, kadang-kadang kan Pak Laksono sering bilang sebagai para peneliti. Nah, ya istilahnya peneliti ini yang dimaksud adalah analis untuk collecting data, interviewing dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebagai konsultan. Konsultan harus ada negotiating, ada coaching, jelas harus bisa public speaking, pasti banget, karena pada saat kita bicara dengan orang, bagaimana membuat mereka tuh cukup nyaman berbicara dengan kita, dan pada akhirnya harapannya saya akan menang dalam pembuatan policy atau apapun itu nantinya. Nah,
Kalau kadang-kadang kita bingung, sebetulnya jadi posisi ini apa nih pada saat kita berangkat? Tolong diingat 3 hal ini ya. Apakah dia sebagai narasumber, sebagai peneliti, atau sebagai konsultan? 3 ini tidak bisa digabungkan, tetapi bisa satu orang memegang lebih dari 2 atau bahkan 3-tiganya. Tapi masalahnya ada beberapa orang yang, mohon maaf sekali teman-teman sekalian, saya langsung aja straight to the point. Ada orang yang di PKMK jiwanya emang peneliti, tapi jiwanya bukan ketemu orang di lapangan. Itu nggak bisa disalahin. Jiwa introvert dari seseorang tidak bisa kita paksakan dia menjadi extrovert dan ketemu dengan orang di lapangan. Mungkin dia akan deg-degan setengah mati. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Anda harus belajar untuk nanti dulu. Dia ini biasa di belakang layar gitu loh. Kemudian kita paksakan harus ketemu dengan orang, madep orang ya. Kalau tidak dalam proses belajar, dia akan ketakutan setengah mati. Dan kita mesti memahami hal-hal tersebut gitu kan. Melatih boleh, tapi tidak bisa memaksakan. Itu kalau dari saya pribadi ya. Jadi kalau memang jiwa dasarnya adalah saya membuka laptop, saya menggunakan baju yang standar, saya nggak peduli bajunya seperti apa, karena saya peneliti, saya belakang layar, oke. Once memang ditugaskan Prof. Laksono sebagai seorang narasumber, Anda akan di depan layar, otomatis akan ditunjukkan, it's like singing on the stage, gitu ya. Kayak nyanyi, kayak perform, kayak dosen lah, kayak tampil di depan, gitu kan. Itu akan berbeda. Di slide berikutnya kita akan melihat, nah ini slide berikutnya menarik. Coba slide selanjutnya. Nah, ini dia. Teman-teman sekalian, kalau kita tadi saya ngomong soal 1, narasumber, 2, peneliti, dan yang ketiga adalah konsultan. Sekarang saya mau tanya, di slide yang ini, tugasnya mereka itu sebetulnya apa sih? Gitu kan. Kalau tadi narasumber, peneliti, konsultan. Kalau yang di sebelah kiri atas, teman-teman melihat ini sebagai apa? Presenter. Berarti dia adalah sebagai narasumber. Di depan, dia, ya saya pakai beliau karena beliau lagi dirawat di Pantai Rapih sekarang. Dia pasien kami. Jadi begitu saya cari, loh pas ketemunya beliau. Beliau sebagai seorang presenter. Di depan, dilihat orang menggunakan make up yang appropriate, dengan baju yang appropriate, dilihat dan mungkin kalau di YouTube diulang-ulang. Dia menjadi icon tempat di sini, menjadi representatif tempat di sini untuk dia ngomong. Pertanyaan saya, kalau yang kedua, oke, dia bisa bilang kita sebagai presenter. Sebenarnya saya cocoknya naruhnya Mas Gede di situ ya. Dalam kondisi bencana, Mas Gede yang sedang memberikan laporan, gitu kan. Nah, tapi intinya adalah kalau yang kedua dan yang ketiga ini satu baris ya, yang kedua dan yang ketiga. Orang yang lagi dalam tempat bencana atau dalam reportase, dia sedang melaporkan. Pertanyaan saya teman-teman, bisa nggak momentum ketiga-tiganya ini dikemas dalam satu berita dan ditampilkan dalam liputan 6 kasarnya? Bisa ya? Ya. Pertanyaan saya kemudian, kasarnya seorang presenter ini Jeremy Teti, dia mengambil informasi-informasi yang ada di lapangan, ini teman-teman kan melaporkan, kemudian dia mempresentasikan dalam sebuah acara. Apakah pada saat itu Jeremy Teti itu pergi ke lapangan untuk mengambil berita sendiri? Tidak. Temannya yang ngambil, penelitinya yang ngambil. Dia tugasnya adalah mempresentasikan hal itu. Jadi dalam hal ini kalau kita bagi tadi, Jeremy Teti bukan peneliti. Dia narasumbernya, dia dosennya, dia presenternya gitu loh. Yang teman-teman di lapangan adalah penelitinya. Mereka adalah jurnalisnya yang mencari data setengah mati. Kadang-kadang kalau banjir mereka harus nyelam di tempat banjir juga biar kelihatan keren gitu kan. Kalau bisa ternyata pas lagi syuting deket, ternyata dari jauh di airnya sudah segini, airnya udah tinggi. Dia udah mau kelelep gitu kan. Tapi mereka adalah penelitinya. Jeremy Teti adalah presenternya di situ. Fashionnya akan berbeda, nggak sama. Jadi meskipun Jeremy Teti startnya adalah tetap dia akan startnya dari jurnalis dan lapangan. Teman-teman yang harapannya sudah menjadi seorang dosen atau apapun itu, narasumber, ya pasti harapannya Anda juga sudah pernah ada di bawah, ya pastilah. Semua sudah pernah start jadi peneliti, mengumpulkan data, istilahnya collecting data, interviewing dan segala macam. Terakhirnya Anda mempresentasikan di bagian yang paling atas istilahnya. Maka topnya para jurnalis adalah menjadi news anchor. Ada nggak pertanyaan saya, jurnalis yang pada akhirnya dia tidak menjadi pembaca berita juga? Banyak banget. Karena emang dia senangnya ngetik, senangnya nulis, senangnya ngirim, transkrip dan segala macam, tetapi dia tidak pernah ada di depan layar. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, nggak bisa dipaksain untuk mereka di depan untuk menjadi orang yang berbicara langsung di situ. Dia harus latihan cara ngomong, make up dan sebagainya.
dan yang lain-lain di situ ya. Kenapa Jeremy Teti di sini kancingnya dibuka? Teman-teman kalau lagi duduk, jasnya memang kancingnya kita buka. Nah, kalau lagi, bukan nyindir Mas Gede, bukan. Saya ngeledekin aja. Nggak apa-apa Mas Gede, ini kan kita lagi latihan. Ya. Tapi kalau posisinya berdiri, maka ada presenter yang posisi berdiri, dia satu kancing yang dikancing di atas. Kancing kedua akan ditutup. Kancing kedua akan dilepas. Ini buat teman-teman yang nanti akan pakai jas, kancing pertama yang akan dikancing, kancing keduanya dilepas. Begitu kita duduk, kancing kita lepas. Kancing ketiga itu jas pernikahan itu. Jas yang kancingnya 3 itu pernikahan itu sampai atas gitu kan. Dasinya diuntel gitu. Gitu ya. Jadi nanti kalau makanya kadang kalau ngelihat kita perhatikan acara-acara diplomat kenegaraan Presiden Jokowi, Presiden Biden ketemu, pada saat mereka duduk, mereka akan lepas. Begitu mereka berdiri, mereka akan begini dulu. Tek, baru pakai. Satu kancing saja. Ya, oke. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi membutuhkan appropriateness dalam penggunaan busana, semisal Anda mau presentasi atau Anda mau negosiasi. Ini adalah istilah dari appropriateness itu. Jadi memang kelayakan penggunaan busana itu. Jadi ada beberapa kasus di mana mereka yang ngomong di depan sebagai narasumber, sisanya di belakang adalah supporting system atau supporting staff yang kerjanya adalah mencari data tersebut gitu. Nah, slide berikutnya. Eksplorasi appropriateness dalam busana. Wah, bahasanya berat ya. Ini bahasa belum makan siang. Gue bikin ternyata jadi keren. Oke, teman-teman, slide berikutnya. Ada 3 yang akan saya sorotin di sini. Yang keempat sebetulnya ada yang namanya casual, tapi saya pikir casual kita sudah bisa belajar sendiri lah. Casual nggak perlu, entah itu menggunakan kaos dan sebagainya. 3 hal di sini adalah formal dalam hal bisnis profesional, kemudian bisnis casual, dan juga smart casual. 3 ini dibedakan dan harap kita perhatikan benar-benar. Bahasanya terlalu formal. Supaya kita bisa perhatikan benar-benar apa yang akan kita pakai dan di acara apa busana ini akan kita kenakan. Ingat tadi 3, formal, business casual, dan juga smart casual. Slide berikutnya. Nah, formal business profesional, teman-teman sekalian, seminar di Indonesia dengan seminar di luar negeri tidaklah sama. Oke, saya langsung menyoroti dulu yang bagian atas, seminar internasional di luar negeri. Nanti kalau masalah foto-foto kita bisa lihat sendiri. Untuk di luar negeri, jelas itu adalah acara internasional. Untuk laki dan perempuan, mostly akan menggunakan jas, dan yang laki-laki bisa menggunakan dasi. Perempuan kalau bisa menggunakan kayak kalau ada flight attendant, dia akan menggunakan kayak handkerchief atau kain diikat di sini kecil gitu. Itu juga bisa dipakai. Tapi jas dengan dasi itu adalah sesuatu yang sangat formal dan itu yang paling tinggi di luar negeri. Maka Presiden Jokowi kalau pergi acara ke luar negeri, beliau tidak pernah pakai batik. Beliau akan pakai jas, pertemuan KTT dan segala macam. Kecuali acara KTT itu yang bagian gala dinner semuanya pakai tenun kan waktu itu, semua presiden pakai tenun. Tapi pada saat seminar internasional, pada saat kita pergi ke luar negeri, yang tertinggi itu adalah jas. Saya di sini tidak membagi dalam ini kan untuk acara meeting ya, karena di luar negeri itu teman-teman sekalian ini di luar ini ada yang namanya white tie, ada yang namanya black tie atau white suit, black suit. Kalau pakai white tie dia akan pakai dasinya putih, kupu putih, kemudian dia pakai ekor penguin. Jadi dia tuxedo penguin. Tapi kalau black tie dia akan pakai dasi kupunya hitam, ekornya cuma 1 dan kancingnya cuma 1 di situ. Tapi saya nggak bahas itu. Kita bahas acara meeting aja deh, acara besar nih untuk international meeting. Nah, di dalam negeri pertemuan dengan Kemenkes, kepala dinas, direksi rumah sakit, ini pakaian yang sangat direkomendasikan. Batik lengan panjang untuk yang wanita bisa menggunakan yang pakai batik karena ada baju batik perempuan yang lengan pendek. Bahkan ada baju batik yang cukup seksi. Itu sebaiknya jangan dipakai. Saya belum pernah melihat sih di sini sih, tapi kalau di luar tuh ada tuh ibu-ibu dia pakai batik, Dok. Iya, tapi batiknya seksi banget, lengannya kelihatan gitu kan. Sebaiknya pakai yang lengan panjang atau biasanya menutupi bagian bawah lengan. Gitu, bawah siku ya. Nah, ada wanita yang modelnya baju batik bawahnya pakai celana panjang, ya itu masih memungkinkan. Tapi kalau bapak-bapak saya harapkan batik lengan panjang. Batik lengan panjang ini juga adalah dress code untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah, meskipun begitu kita ketemu Jokowi kita pakai lengan panjang dan beliau hanya pakai baju putih, digulung-gulung-gulung, tapi ya sudahlah kan beliau presiden ya, gitu. Kadang-kadang kita sama tuh, kita udah pakai baju rapi, ada yang pakai putih cuma digulung, sepatu kets lagi, ya.
Nggak boleh katanya. Dan sepatu pantofel teman-teman sekalian ya, harus pakai sepatu pantofel. Jangan pakai sepatu kets kalau untuk acara. Meskipun kadang dok saya pakai sepatu kets dok warnanya hitam. Jangan, sepatu pantofel. Karena ini kalau kita sudah ngomong soal bisnis profesional menggunakan jas, dasi, sepatunya mesti harus pakai pantofel. Nah, penggunaan, teman-teman sekali lagi saya tekankan, untuk penggunaan batik ini gimana enaknya ya? Acara internasional resmi di luar negeri, batik tidak bisa menggantikan jas. Batik itu adalah baju formal di Indonesia. Baju tidak formal sebetulnya yang diformalkan karena warnanya batik. Coba dengan batik kita mempunyai banyak keleluasaan, bapak-bapak sekalian. Bajunya bisa dikeluarin. Nggak usah repot, itu kan. Aduh, kalau habis makan siang perutku maju nih, angel nih. Kalau dimasukin, mendingan dikeluarin, bebas. Tapi itu baju yang tidak formal. Coba kalau kita baju lengan panjang cowok-cowok, kita langsung ngomong merek aja ya, kita pergi ke Uniqlo, kan banyak baju lengan panjang tuh. Nah, baju lengan panjang, kemudian dikeluarin. Orang bilang apa? Nggak sopan. Tapi kalau warnanya sudah batik, itu sopan. Kok bisa? Aneh kan sebetulnya kan? Just because of batik, jadi lu keluarin lu bilang sopan. But that's Indonesia. Nah, hal itu dianggap sopan di sini. Nah, tapi pada saat kita acara keluar negeri nggak bisa. Apalagi kalau acara-acara kenegaraan di Italia, mereka akan menggunakan white tie betul-betul. Dia pakai ekor penguin, kemudian di sini medal-medal menteri-menterinya akan pakai medal-medal di sini. Nah, sementara di Indonesia kita cuma pakai itu dan pakai dasi ya. Kalau makanya foto-foto menteri nggak ada yang pakai batik, di mana dia pakai dasi gitu, atau pakai peci misalnya. Oke, jenis tas teman-teman, tote bag atau laptop brief. Hindari penggunaan ransel. Oke. Ini enggak teman-teman, ini kalau pas lagi ketemu loh, kalau pas kita lagi datang ke acara meeting, kalau kita datang naik taksi atau apa ya terserah, tapi kalau meeting ransel, karena apa? Area baju sini itu adalah area yang sebaiknya tidak kusut. Tidak kusut. Maka beberapa tempat dan sebagainya mereka akan menggunakan sini, akan menghindari area-area yang menempel ke sini. Ya, kita akan menghindari. Ini dia akan kusut. Apalagi kalau pakai jas. Anda datang pakai jas, mau ranselnya itu semewah Tumi yang harganya 8 juta, tetap itu ransel. Titik. Ya. Jadi gunakanlah tote bag atau yang ditenteng. Yang ditenteng nanti sambil jalan kemudian bawa itu ditenteng gitu ya. Ini kan kita ngomongin tentang hal ini, tapi kan harapannya ini kan berjalan terus sampai sesudah pandemi. Maksudnya pandemi selesai, kita kan juga akan ketemu dengan orang dan menggunakan itu, gitu ya. Kenapa Ratu Inggris selalu menggunakan tas di tangannya gitu? Katanya itu membuat supaya orang yang mau salaman sama beliau enggak, karena dia belum megang tas kan. Jadi dia nggak pernah mau salaman sama orang, dia pegang tas gini. Tapi tujuan ransel sebetulnya, tujuan tas sebetulnya untuk membuat kita lebih nyaman, leluasa. Apalagi kita pakai apa sih namanya? Jas. Atau Anda mau menggunakan clutch, misalnya. Kalau bisa pakai clutch akan lebih bagus. Clutch tas kecil. Ya kalau cewek-cewek pakai tas kecil bisa, cuma kalau kita kan para peneliti pergi itu kan pasti kan akan bawa laptop ya. Peneliti itu kalau nggak bawa laptop kayaknya ada yang kurang gitu kan. Kita ya bawa baju liburan aja kita bawa laptop loh Pak. Iya kan? Kayaknya ada yang kurang gitu kan. Tapi saya sekarang sudah bisa latihan liburan nggak bawa laptop. Nggak punya iPad. Mau dibeli nama kakak Sita nggak jadi-jadi. Oke, goding bohong. Nah, teman-teman, kita next slide dulu ya. Tadi ada 3 tuh. Yang pertama tadi kita bilang formal bisnis profesional, yang kedua nih bisnis casual. Nah, bisnis casual itu gimana sih? Nih, contohnya. Kalau ketemu responden wawancara, misalnya kita mau interview, ya di kota misalnya, kita mau meeting informal, atau kita mau ada bisnis dinner, misalnya, kita bisa menggunakan bisnis casual, gitu. Misalnya mau pakai kemeja lengan panjang, bisa kemeja lengan pendek sebetulnya, celana panjang bisa pakai chinos atau pantalon. Kalau pantalon kan kesannya kan kayak gombor banget. Pakai aja chinos yang contohnya yang di sebelah kiri di sini. Kalau yang ini cuma tips ya. Kalau yang orangnya agak tinggi, mau pakai 2 warna yang kontras akan bagus. Kalau saya kurang tinggi, jadi saya akan lebih suka warna yang agak senada. Kalau atasnya hitam, atasnya biru tua, bawahnya agak warna kehitaman gitu. Kalau seandainya kita agak tinggi orangnya ya mau pakai kontras gini nggak apa-apa, bawahnya putih, atasnya warnanya biru dan sebagainya. Silakan perpadukan warna. Kemudian yang cewek bisa pakai kemeja formal, celana panjangnya longgar atau rok setinggi lutut. Kita bisa lihat sebelah kiri atas ada foto pramugari di situ. Dan dia bisa lihat di situ ada gambar di mana kopernya dia di atasnya ada tas di situ. Jadi tas dia tidak dia taruh di bagian sini. Dia nggak bisa pakai di sini, nggak boleh. Jadi semua tas akan ditaruh di atas koper.
Masalah ternyata tasnya ada cangklengannya ya nggak masalah, bebas. Tapi itu cuma gaya dalam style. Tapi intinya adalah celana panjang atau rok yang menutup lutut. Saya harus bilang nutut lutut. Jangan sampai nanti roknya terlalu mini, malah jadi nggak enak kan, mengganggu pemandangan. Nah, dan dan kemudian akan menggunakan sepatu pantofel teman-teman. Jadi kalau bisnis casual itu kita pakai pantofel, kemudian tasnya tetap tote bag, laptop brief, dan sekali lagi hindari penggunaan ransel. Ya, misalnya mau meeting informal, kemudian ada business dinner dan segala macam. Mau pakai clutch ya masih memungkinkan. Oke, teman-teman sebelum saya lanjut ke yang pembicaraan lebih lanjut yang ketiga tentang smart casual, satu hal di saat kita ketemu dengan orang, saat kita mau ada sesuatu yang orang mau tahu, saya layak nggak sih akan menggunakan orang ini gitu kan. Sebetulnya secara nggak langsung, saya mohon maaf, di kepala kita akan selalu ada garis imajiner yang isinya adalah harganya diri kita berapa. Setuju nggak? Ya. Akan selalu ada price tag di setiap kepala orang masing-masing. Itu akan selalu ada. Do not judge the book from its cover. Nanti dulu akan kelihatan. Nggak mungkin kalau saya dananya terbatas, saya mau mengundang Kak Sita. Oh, itu nggak mungkin. Kalau kira-kira gue mau mengundang Kak Sita nih, kita mesti nyiapin apa ya gitu kan. Pesawatnya bisnis kelas, apanya dan segala macam. Misalnya, ya kan. Gue mau manggil Bu Bella, nggak mungkin. Bu Bella saya cuma punya seadanya nih, kira-kira mau nggak bisa. Meskipun nanti ternyata ada pemberian dan segala macam gitu kan. Meskipun kita dibayar murah ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak dibayar ya keterlaluan gitu ya. Tapi di kepala kita akan selalu biasanya akan ada price tag. Nah, price tag itu yang membuat istilahnya bagaimana kita memposisikan di depan orang bahwa ini loh, kita level yang akan kita berikan kepada Anda gitu kan. Dengan nama PKMK yang sudah 25 tahun kasarnya kita di sini. Nah, di bagian yang terakhir teman-teman, ini bagian yang paling santai, slide berikutnya ini adalah tentang smart casual. Smart casual itu, nah, saya menyoroti situasi kebencanaan. Karena jelas dalam bencana Anda tidak mungkin menggunakan sepatu pantofel. Kecuali kejadian di mana di Afrika, Bu Bella, di Afrika, di Kenya itu, kalau pasien itu di lantai, saya ke 2017 saya di sana, Nairobi, lantainya itu lempung, tanah liat. Tapi mereka ketemu dengan dokter akan selalu pakai pantofel, rapi sekali. Ketemu dokter pakai pantofel, pakai jas, gitu. Luar biasa karena mereka menghargai itu luar biasa. Ya beda dengan zaman saya di Papua. Kalau pasien yang nggak mandi, dokternya juga nggak mandi. Sama-sama aja deh pokoknya deh. Kita sama-sama nggak mandi aja. Tapi kalau kebencanaan kita bisa pakai yang lebih nyaman. Ya ini Anda bisa mengikuti sendiri. Atau perjalanan luar kota, penyuluhan di desa, pengambilan data lapangan dengan udara yang lembab dan panas. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kalau ketemu orang-orang di pedesaan yang memang mereka juga penggunaan pakaian dan segala macam juga sederhana, ya kita mengikuti. Jangan sampai nanti mereka merasa gapnya tinggi sekali. Kita datang ke desa pakai batik lengan panjang mau wawancara mbok-mbok yang lagi nyuci apa, waduh dia akan merasa gap. Sehingga nanti data yang kita dapatkan bisa kontras sekali gitu kan. Dia nggak mau ngomong dengan itu. Kemudian kita punya polo shirt kebanggaan PKMK yang warnanya biru tua. Gitu ya, itu smart casual, tapi jelas itu nggak bisa kita pakai untuk acara-acara besar kayak tadi business casual. Smart casual masih bisa, celana panjang longgar ataupun chinos, sepatu kets, dan di sini Anda diperbolehkan menggunakan ransel. Ingat di sini kan ada tuh perjalanan luar kota. Nah, boleh lah silakan. Ransel itu memang lebih nyaman sih, mau pesan online, mau pesan apa lebih gampang ya. Tapi kalau untuk ini, gimana dok kalau nanti kita ada acara ketemu sama bupati? Dari situ kita ke tempat kebencanaan, ya bawa 2 sepatu kalau gitu. Ya, karena tetap pada saat nanti ketemu dengan formal tetap akan menggunakan formal. Kadang-kadang kita lebih ngirit ya 1 tapi bisa buat seterusnya gitu. Tapi memang harus formal. Nah, gitu kan. Karena kan kita mau ngomong diplomasi untuk ini. Berikutnya kita akan masuk ke yang lebih seru nih. Yes, hairstyle, head cover. Ya. Oke. Price tag harga yang akan dibayar itu mencakup keseluruhan saat orang pertama ngelihat, orang merasa bahwa ini orang oke nih, gitu ya. Kalau untuk penggunaan kerudung jelas, sebelah kiri bawah penggunaan kerudung yang baik dan rapi. Ya, jangan pakai kerudung yang kesana kayak, aduh rambut gue belum beres-beres, gue pakai aja lah, cuma yang cuma sekali dipakai itu loh, yang panjang sampai di bagian leher. Ya kalau itu di rumah boleh, tapi kalau saat kita ketemu itu kan style ya, dan itu kan fashion. Nah, Anda bisa melihat sendiri mana yang memungkinkan. Yang kanan atas penggunaan, ngomongnya apa? Bun atau ban? Ban ya, penggunaan ban
Boleh nih kalau kita ada kelas hairstyling itu dipakai ban, diputer-puter tarik gitu. Kalau perlu panggil pramugari Garuda suruh ngajarin dia, suruh pakai itu. Berapa hairspray yang dibawa? Hati-hati, hairspray ukuran besar tidak boleh masuk ke dalam kabin pesawat. Jadi kalau nanti Anda mau pakai hairspray yang perempuan-perempuan, ya masukin ke bagasi atau hairspray yang kecil aja ya. Saya nggak lagi ngomongin acara untuk wedding yang bisa menghabiskan 1 botol hairspray untuk rambut yang geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Tapi ini akan lebih nyaman, lebih formal untuk pakai itu. Ya, Bu Bella nggak bisa pakai ini kalau pakai topi karena nanti akan jempol di belakang. Gitu. Sama seperti bapak-bapak yang pakai apa jendolan di belakang kusir dokar gitu kan, itu jelas akan susah ya. Gitu. Ini, ya, hairspray ini. Kemudian kalau pakai rambutnya mau dibikin bun kayak gini, jelas harus rapi. French twist itu harus menuntut kita kerapian untuk itu. Ya, kayak itu harus rapi. Nggak boleh ada yang nongol-nongol sedikit keluar, semprot. Tarik semprot gitu kan. Ya, biasain dandan jam 3 pagi gitu. Oke. Nah, teman-teman yang kanan atas ini dipakai sama pramugari di Indonesia, tapi jangan lupa ini belum ada kanopi ya. Kalau pramugari ada kanopi, poninya jadi kanopi gede di depan sini. Seret gitu kan. Batik Air, pramugari Garuda semua rambutnya begini ke depan. Tapi ini tidak ya. Tapi ada style loh teman-teman untuk yang perempuan kalau mau mamerin muka, jangan ada poni sama sekali. Kalau muka tuh mau dipamerin, jangan ada poni. Maka pramugari yang ada dari Korea, mereka tidak akan ada poninya, karena mereka pamer ini semua. Kalau memang mau diglowingin mukanya ya, gitu. Nanti masih pakai masker, masih maskeran nanti. Mbak Leli masih punya nomor telepon klinik Intan kan? Sebelah kanan bawah itu teman-teman kalau nggak mau repot untuk yang wanita bisa pakai yang modelnya diikat di bagian bawah. Itu sudah paling aman sebetulnya. Ya, itu bisa cepat dan itu jangan lupa kalau di bagian bawah itu masih ada hairnet ya. di bagian bawah pakai hairnet. Jadi nanti daripada kemana-mana rambutnya dikasih hairnet di bagian bawah, hairnet gitu. Kalau Anda mau style yang lebih nyaman lagi, hairnet di bagian bawah itu bisa dikasih apa sih namanya? Dikasih yang dijepit, bukan jepit apa kayak pita karet yang warna itu loh, disamakan dengan warna roknya. Kalau roknya hitam, Anda bisa pakai iketan di bagian belakang. Jadi kayak rambut di sini, kemudian dia ngiket di luar sini. Ada tek di sini ya. Itu bisa pakai warna senada dengan warna roknya. Roknya Anda mau pakai yang warnanya merah marun ya gunakan hairnetnya merah marun. Yang laki-laki, nah ini yang laki-laki kita bisa lihat. Ini kita ngomong belum maskeran ya, kita masih yang natural aja. Nah, kok udah pakai masker lain lagi. Yang cowok rambutnya mesti harus rapi, kemudian ketarik istilahnya, dia dalam kondisi yang rapi. Jangan sampai nanti ada kayak ala poninya Superman. Superman kan ada poni di sini kan, seret gitu kan, huruf S. Mbak Dikna aja tahu, seret gitu. Tarik aja yang rapi di situ. Bisa tuh Mas Uji rapi. Ya, atau misalnya mau apa, atau yang laki-laki kalau nggak mau pakai apa sih namanya, nggak mau pakai wax, bisa pakai hairspray. Laki-laki bisa pakai hairspray juga. Takutnya rambutnya ada yang ke depan ditarik aja, di spray, lebih nyaman. Terus masih, oke? Iya loh, salah semprot baygon loh, buat ruangan disemprot baygon. Nah, terus kemudian yang wanita kalau ternyata kesulitan menggunakan itu, gunakan bisa diikat ponytail ke bagian belakang. Ya, better sih agak di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah lebih agak baiknya diikat. Saya nggak pernah nyoba ponytail, jelas rambut saya nggak pernah panjang, mohon maaf. Tapi kalau ponytail akan lebih nyaman untuk dia Anda aktivitas. Kalau rambutnya digerai, susahnya adalah pada saat Anda sibuk sana sini kemudian Anda turun, nunduk, dia akan jatuh ke sini. Nah, tapi dengan diikat akan lebih nyaman. Ini kalau jalan-jalan, kalau di sini boleh. Nah, ya, ini ya yang dilihat. Oh, kalau seandainya memang Anda punya style untuk memanjangkan kumis dan janggut, boleh, tetapi yang rapi. Di trimming gitu. Jadi yang lebih rapi tujuannya. Tapi kalau memang ternyata Anda biasanya memang shaving tiap beberapa hari sekali, memang di shaving, pada saat Anda ketemu dengan orang ya gunakanlah yang terbaik sebisa mungkin dia shave dan bersih. Gitu kan. Apalagi kalau seandainya tidak di shave, kadang-kadang pada saat kita pakai masker nih lama-lama turun sendiri. Gitu, buat yang cowok. Gitu. Jadi di shave lah yang rapi, kalau nggak di shave gunakan itu buat style. Kalau Anda merasa sebagai orang yang wajahnya baby face, panjangin aja kumis sama janggutnya, gitu beneran. Daripada orang nggak percaya gitu kan. Kalau perlu putihin rambutnya sekalian gitu kan. Makanya rambut saya nggak saya
Set ya, oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ke penggunaan masker. Nah, ini cuma untuk safety aja karena sekarang selama pandemi COVID-19 untuk keselamatan pada saat Anda naik pesawat atau naik kereta, pakailah sebisa mungkin masker N95. Karena apalagi kalau sering traveling kemana-mana, kan harapannya kita pulang, kita juga dalam kondisi sehat. Nah, fashion tips, pada saat nanti Anda mau ketemu dengan orang, pakai warna masker yang senada dengan salah satu unsur warna pada busana. Nah, oke, coba warna busana kulit. Ya. Kalau saya, teman-teman, saya lebih suka menggunakan masker yang warnanya sama dengan celana. Kalau saya. Tetapi ini adalah kalau seandainya nanti kita akan foto dengan kondisi keseluruhan kelihatan. Kalau nggak kelihatan, misalnya saya cuma jadi narasumber yang posisinya duduk, ya masker sebisa mungkin sama dengan baju. Karena kan nggak kelihatan. Tapi kalau fotonya berdiri akan kelihatan dengan celana. Kalau saya lebih suka yang sama dengan celana. Tapi teman-teman, saat kita bernegosiasi, mau memenangkan sesuatu, hindari masker gelap. Auranya masker gelap itu beda. Auranya itu agak lebih turun. Kecuali kita mau acara gala dinner. Ya, gala dinner kan bukan negosiasi. Diundang Anda sebagainya. Anda sebagai seorang narasumber. Ya, kayak tadi saya bilang, saya manggil Mas Ojik sudah tahu kemampuan beliau. Nggak perlu negosiasi lagi. Beliau saya undang memang menjadi narasumber. Nah, silakan masker yang warna gelap apapun. Tapi kalau pada saat kita datang mau negosiasi, mau ketemu dengan kepala dinas, mau bawa programnya satu, tapi perintilannya banyak gitu kan. Titipan Mbak Sita program ini, siapa tahu bisa dijual. Titipan Bu Bella, siapa tahu bisa dijual misalnya kan. Maskernya pakailah yang warnanya terang. Nanti masalah baju kita ngomongin di belakang. Oke, terus next slide. Nah, batik. Batik as a part of fashion diplomacy. Banyak dari kita yang senang menggunakan batik untuk acara. Sekali lagi, batik itu adalah baju sebetulnya yang non-formal yang diformalkan untuk di Indonesia. Gunakanlah batik lengan panjang untuk acara-acara misalnya formal, betul. Dan ini ada sedikit filosofi batik. Parang atau bacanya apa? Lereng atau lereng? Ya, lereng ya? Lereng ya. Istilahnya batik parang kan motifnya motif apa namanya? Motif perang, ya. Jadi motif parang ini jelas tidak akan mungkin dipakai dalam sebuah pernikahan. Makanya Sarah Azhari dulu menikah pertama kali itu topinya parang. Akhirnya lepas juga. Ya enggak sih, dia mungkin nggak pakai parang juga cerai-cerai, ya cerai aja gitu kan. Maksudnya bukan karena parangnya. Cuma maksudnya teman-teman, kalau kita ngomongin soal batik, itu parang dia untuk memenangkan peperangan. Saat Anda misalnya mau negosiasi dan sebagainya, ini kan filosofi ya, silakan pakai parang. Gitu kan ya, kita mau memenangkan ini. Kemudian batik warna terang ini bisa menjadi center of attention. Mau jadi pembicara di suatu acara apa dan segala macam, batiknya merah, jebret. Atau warna biru yang cukup mentereng ya istilahnya, mau sesuaikan dengan warna kulit. Kalau warna kulitnya misalnya kita agak sedikit cawo matang, nah, kita pakai warnanya bisa agak-agak, misalnya mau warna terang itu bisa kayak misalnya kayak warna coklat ya. Coklat muda misalnya itu juga akan bagus gitu kan. Batik warna merah kita pakai, saya sama Mbak Sita waktu itu sebetulnya sih karena faktor sincia sih mau Imlek waktu itu jadi kita pakai merah. Tapi saya pengen warnanya agak lebih terang karena itu kan suatu acara besar. Ya kita pakai batik warna terang, center of attention. Nah, kalau teman-teman sekalian misalnya mau acara sore, gala dinner dan segala macam, Anda bisa menggunakan batik yang teruntum karena itu tenang. Relatif tenang. Nah, dengan hal-hal seperti ini nanti Anda bisa memadu-madankan. Sebenarnya saya ini mau perang atau saya ini mau menciptakan suatu ketenangan di sini, gitu kan. Nah, misalnya kayak orang lagi sakit, zaman dulu orang lagi sakit mereka akan menggunakan kain karena zaman dulu kan selimut belum yang tebel-tebel, adanya selimut-selimut batik. Nah, dipercaya dengan yang model teruntum ini pada saat dia sakit itu akan membantu untuk kayak kesembuhan atau apapun. Makanya kalau nggak salah di Batak juga ada ya, Bu Bella ya, misalnya di budaya sana mereka sakit, mereka akan pakai ulos yang model apa, saat ada yang meninggal pakai ulos model apa, misalnya itu ada sendiri. Jadi kalau memang mau menggunakan ini, sedikit part of fashion diplomacy ini paling nggak bisa membuat kita untuk lebih memahami kira-kira batik seperti apa sih yang cocok buat nanti kita mau acara-acara tertentu gitu ya, biar kita nggak ini. Nah, terakhir bagian kita adalah next slides tentang pemahaman first impression. Do not judge the book from its cover. Sekali lagi saya bilang, ya kadang-kadang first impression itu sangat-sangat penting. Oke, slide berikutnya. Nah, business card. Sudah dibikinin belum sama PKMK? Oke, teman-teman sekalian,
Kalau saya pribadi, saya tipikal orang yang tidak suka mencantumkan nomor handphone di business card. Kalau saya terbiasa untuk tidak pakai. Tetapi saat saya menyatakan bahwa ini penting orang ini, maka saya akan membawa business card dan kemudian saya akan pakai pulpen untuk saya catat di sini. Gitu, nomor handphone langsung. Tapi kalau Anda tipikal yang mencantumkan nomor handphone di sini, pada saat memberikan nih, tangannya seperti ini. Sampai sekarang, kenapa saya mesti bilang begini? Karena sampai sekarang tetap ada orang yang meskipun dia petinggi, dia bisa memberikan business card dengan cara seperti ini. Ini sangat tidak sopan dan sangat tidak direkomendasikan. Bukan sangat tidak direkomendasikan. Menurut saya ini sangat-sangat tidak sopan. Gitu. Ada. Saya meeting dengan salah satu tim Hotel Ambarukmo. Siapa yang nggak tahu hotel semahal itu? Dia ketemu dengan saya waktu itu bilang representatif dari rumah sakit, dan yang ketemu itu bukan, saya mau bertemu dengan manajer, yang ketemu bukan manajer. Cuma salah satu, bukan kepala sih, ya tim marketingnya. Dia datang, dia duduk, mari Pak Jody apa kabar? Kemudian dia ngambil ini, dibuka, kartu nama, silakan Pak. Taruh di meja. Sangat tidak sopan. Di situ saya langsung bilang, gua nggak mau lagi ke sini. Nggak usah ada kerjasama dengan Ambarukmo. Gitu loh. Ya maksudnya, itu sangat tidak sopan. Maka pemberian 2 tangan ini sangat baik. Kalau memang Anda tipikal yang, gue pamerin, gue punya gelar. Jempolnya tempelin di gelarnya. Kalau memang mau pamerin kayak gitu, misalnya gitu kan, nanti tiba-tiba gue udah prof gitu kan, tulisannya prof, jempolnya gue tempelin di prof, yang lainnya gue tutupin. Nama saya. Misalnya, tapi maksud saya gini teman-teman, karena kan posisinya tetap memberikan 2. Jadi 2 ini sesuatu yang baik ya. Jadi 1 memberikan, kemudian 1 akan menerima, kita pegang. Maka dari itu kita mesti harus dibekali dengan ini, dengan alamat email dan yang lain supaya nanti bisa dihubungi. Gitu. Nah, ada kalanya juga teman-teman, fungsinya ini adalah kalau seandainya teman-teman datang ke kantor kepala dinas atau ke kementerian misalnya. Anda sudah datang, Anda melapor. Mbak, mau ketemu dengan Pak ini. Oh, sudah janjian Pak? Biasanya kan ada pertanyaan kayak gitu. Sudah, atas nama saya dengan Jody, gitu kan. Kalau mau, Anda silakan kasih kartu nama. Tek. Nah, tapi kalau orang sekarang kan bisa via phone ya. Pak, ada orang ini datang. Tapi kalau di acara-acara besar, misalnya kayak sebuah acara bukan pesta ya, acara apa, gelar besar, dan dia mesti mencari orangnya di dalam, kartu nama ini akan dia bawa. Pak, ada orang ini. Itu akan bermanfaat. Jadi langsung berikan kartu nama ke dia, nanti dia akan mencarikan itu. Terus kemudian pada saat Anda mau meeting bersama dengan orang penting di makan siang bareng, 3 gitu kan, duduk ya. Saat kasih kartu nama ya Anda juga kasihkan kartu nama, bisa berikan di situ. Nah, etiketnya teman-teman, pada saat orang kasih kartu nama dan Anda gagal memberikan kartu nama, Anda tetap harus memberikan kartu nama, either by dianterin besoknya, lewat sekretarisnya, atau dikirimkan lewat pos. Jadi prinsipnya adalah saat kartu nama itu ada sistemnya barter. Dia kasih ke Anda juga mesti memberikan kepada dia. Nah seringkali kejadian, Pak saya nggak punya kartu nama. Jangan sampai terjadi. Nah, berikan aja. Kalau seandainya sampai, wah PKMK belum ngasih, seumpama Anda mau membuat sendiri kartu nama pada saat nanti mau ketemu di lapangan, buat saja dalam kertas yang bagus misalnya, terus nama Anda di sini, nggak mau ketulisan nama divisi atau apapun, ya tinggal nama, email, kemudian nomor handphone, kemudian di bagian bawahnya adalah posisi Anda sebagai konsultan di bidang apa dan segala macam. Simple aja, simple business card. Bisa bikin dalam kertas A4 di rumah, terus bikin bisa berapa kartu nama gitu kita bikin, bisa ada 10 atau 12. Jadi silakan. Gitu ya. Jadi ini business card itu menurut saya itu sesuatu yang sangat penting. Nah, tips juga kalau ingin Anda memang nama Anda lebih banyak dikenal dan pada saat berkenalan, saat orang mengatakan, Pak, nomor handphonenya berapa Pak? Saya catat nih Pak. Setelah kita acara narasumber, daripada Anda langsung menyebutkan nomor-nomor handphone 08101 isi 101 dan segala macam, lebih baik langsung kasih kartu nama. Gitu. Yang sudah ada nomor handphone, Pak, ini kartu nama saya. Oh iya, makasih. Nanti dia akan simpan. Gitu. Itu untuk kartu nama. Oke, next slide berikutnya. Pen in pocket. Saya tadi di rumah sakit. Oh ada. Saya selalu taruh pulpen di sini. Oke. Jadi akan selalu ada pulpen di bagian sini. Pulpen apapun. Mau yang mereknya bagus, monggo. Ya, tapi sebaiknya yang mereknya bagus. Jangan pulpen yang ada tutupnya di atas itu yang 2000-an, 3000 perak. Jangan. Ya, berapa? Snowman. Jangan pakai snowman. Ya aduh. Dia kan Anda ini kan ada price tag-nya di atas gitu kan. Price tag-nya ya jangan disamain pakai itu, pakai pulpen yang maksudnya kita tuh
Kita tuh kan ada kayak ini loh teman-teman. Kalau kita mau misalnya pergi ke Gramedia atau toko merah, ada yang kayak Parker yang nggak terlalu mahal, yang harga mungkin 95.000, 125.000-an, nggak terlalu mahal gitu loh. Jadi bisa menjatuh di sini. Iya, jangan dipinjemin sama orang-orang. Bu, pinjam pulpennya, pakai pulpen yang lain yang dikasihkan gitu kan. Kalau nggak begitu dipinjam diliatin. Ya. Jadi pulpen yang apa namanya? Pulpen yang lebih nyaman sih yang tanpa tutup. Karena begitu dibuka, tek bisa langsung begini, langsung kita tulis. Selesai atau pakai ini, tek tulis, langsung taruh lagi. Ini kan untuk acara formal teman-teman ya. Kalau dalam acara-acara besar mungkin akan berbeda. Kenapa? Oh, bisa. Singapore Airlines bajunya itu kan tidak ada kantong, tapi bajunya kan kayak gini, seret, dia taruh pulpen di atas ini. Tek, gitu. Tapi kan ya baju mereka kan agak turun ya. SQ kan sampai sini bajunya. Dia taruh di sini. Semua pramugari SQ dia punya pulpen di sini. Tek. Nah, itu. Kalau gue di sini, itu gue banget. Itu gue banget. Kancing satu atas lepas, pulpen gue taruh bawah. Itu gue punya style. Cuma kadang-kadang kalau ini teman-teman, kalau baju batik biasanya apa kantongnya itu kan memang besar. Apalagi kalau baju batiknya bikin kantongnya besar. Ada beberapa baju kayak Uniqlo atau apa kantongnya pendek. Jadi begitu kita pakai pulpen, pulpennya cuma di atas sih ini. Takutnya jatuh, saya prefer di bagian sini. Gitu. Ya, enggak. Itu Uniqlo. Iya, ya. Jadi akan lebih nyaman. Nanti kalau masalah mau pesen batik, bikin batik yang nyaman, yang murah meriah di mana di Jogja, saya punya tempatnya. Saya kasih tahu nanti. Tapi cukup nyaman itu bajunya. Terus kemudian itu pen in pocket supaya lebih mudah. Jadi pada saat nulis dan saya biasa menggunakan pulpen sendiri. Kalau seumpama kayak katakanlah kita hotel check in dan segala macam atau bikin apa kita pasti pakai pulpen sendiri. Lebih nyaman, lebih higienis juga. Slide berikutnya ini penting teman-teman. Nah, ya. Tidak harus mahal, meskipun yang di sini adalah Sauvage Dior gitu kan, tapi tidak harus mahal. Kalau mau yang nyaman, saya nggak bisa pakai parfum, saya baunya nggak terlalu nyaman atau apa, carilah parfum yang baunya memang lebih soft. Meskipun parfum dibedakan, parfum siang, parfum malam, balik lagi. Ya. Tapi kalau mau nyaman ya Body Shop punya banyak parfum yang baunya cukup nyaman. Ada yang bau coconut misalnya, ada yang bau apa dan segala macam gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya dok, nyemprotnya di mana? Kalau Pak Ustadz nyemprotnya di sini. Karena kan anaknya salaman. Makanya banyak yang bilang Pak Ustadz kok baunya wangi? Ya dia semprotnya di sini. Anaknya kan begini. Nah, Anda bisa semprot di bagian tangan, seringkali di bagian tangan, kemudian di bagian leher. Nah, tapi balik lagi. Klinik Intan punya banyak pasien yang alergi di bagian sini. Gara-gara kena parfum ini merah semua gitu kan. Termasuk saya sih. Ini saya nggak hilang-hilang sebel gue. Tapi semprot biasanya di bagian sini. Dan parfum itu kan ada yang EDP, ada yang EDT, ada yang P. Ya, kalau yang EDT, T biasanya mesti disemprot beberapa kali. Ya, kalau P bisa tahan cukup lama. Tapi kalau memang orang itu gampang keringetan, biasanya bau parfumnya akan terus bertahan lama. Plus dengan bau keringetnya. Gitu. Jadi sebetulnya penggunaan parfum EDT kalau kita ternyata lebih banyak gobios di lapangan sebenarnya pakai T juga sudah cukup nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau memang mau bertahan sampai seharian ada beberapa kali kita sampai sore silakan. Nah ini nggak ada salahnya kok teman-teman taruh parfum yang kecil di bagian tas. Jadi begitu kita ke kamar mandi kita pipis cuci tangan, yang cewek touch up muka dulu gitu kan, touch up alis, dan alis biasanya enggak sih, lipstick misalnya bisa makan siang semprot aja di badan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang sulit. Gimana caranya dok kita pakai parfum sementara kita pakai jas? Jas itu kan nutup semua. Leher kayaknya agak susah karena laki-laki akan sampai segini kan. Gak mungkin gue semprot di sini. Kemudian tangan juga biasanya gak kecium. Ada beberapa mereka semprot ini jadi jas. Nah ada satu teori mereka semprot di bagian sini. Seret kemudian kita lewat. Jadi di atas kepala. Bisa juga disemprot. Seret. Gitu. Itu juga bisa. Jadi maksudnya biasakan memang penggunaan ini supaya minimal akan ada first impression. Kalau ternyata bau parfumnya cukup menyengat, teman-teman bisa saling mengingatkan. Bau parfumnya apa sih kok baunya? Misalnya ada yang suka kuat banget gitu-gitu ya. Sebetulnya boleh. Ya. Itu penting karena parfum itu sangat-sangat penting kalau saya bilang. Jadi bawalah misalnya yang selalu dibawa misalnya pada saat mau ketemu aja. Misalnya Anda nggak terus suka tapi pas mau ketemu bisa pakai yang baunya soft, coconut atau apa tuh banyak juga. Nah ini
proses yang paling terakhir yang perlu kita berikan adalah make up. Nah, teman-teman sekalian, yang jelas kayaknya kalau ngomongin masalah alis di sini ada yang pintar bikin alis gitu kan sebetulnya kan. Tapi kalau bikin alis mestinya harus ingat ya Bapak bukan ibu-ibu sekalian. Kalau bikin alis tolong yang simetris. Jangan kanannya geser yang kiri. Aduh, ini kayaknya kurang 1 senti deh gitu kan. Saya tahu itu membutuhkan kemampuan sendiri dan tidak mungkin alis itu dibantu oleh suami atau oleh anaknya gitu kan. Anda harus bisa membuat sendiri, tapi silakan bisa pakai. Kalau memang mau belajar ada pakai jangka dan segala macam ya silakan, nggak apa-apa lah. Atau kalau susah ya ditato aja udah deh, beres deh. Ntar tinggal di apa kan garisnya kan sudah ada gitu kan. Nanti dipakai ini. Tiba-tiba kebencanaan gitu kan harus lari keluar malam tiba-tiba cuma kotak garisnya. Loh. Ya bube lah mukanya bagus dirawat di mana sih gitu kan. Ya. Nah teman-teman soalnya gini, kejadian yang pas zamannya Palu itu kebencanaan, Kapten Makhluf Ghazali yang kaptennya Garuda kan waktu itu saat gempa sekali kan ada kemungkinan gempa ulang. Sore bisa terjadi gempa lagi kan, otomatis mereka mesti menggunakan baju yang cukup rapi. Saat terjadi gempa mereka bisa lari gitu loh. Nah pramugari kan bajunya kan nggak banyak, secara kopernya cuma 1 gitu loh. Jadi kadang-kadang dalam kedaruratan sekalipun ya kalau memang Anda mau lari ya pakailah yang appropriate gitu kan, karena kan akan kelihatan. Tips teman-teman sekalian, kalau untuk Anda yang bisa touch up, monggo. Tapi kalau memang keseharian Anda memang tidak memungkinkan untuk touch up karena sibuk, tips dari saya gunakan es batu sekitar 2 menit sebelum Anda make up. Baik laki atau perempuan. Kalau laki-laki membuat itu akan lebih seger. Ya mungkin kalau seandainya sholat lumayan bisa kena air ya, bisa kena air. Tapi membuat segmen dari kulit itu regenerasi selnya dia akan lebih bagus dengan es batu. Apalagi kalau kita mempersiapkan laporan sampai jam 2:30 pagi, presentasi jam 7 pagi, suka gitu kan. Presentasi jam 9, ini slide-nya baru jam 2:30 baru jadi gitu kan. Tidurnya pasti kan akan orang bilang mata panda dan segala macam. Nah, es batu tuh bisa membantu untuk meminimalisir. Gitu. Jadi harus tinggal di hotel yang harus tinggal di hotel yang ada kulkasnya. Nanti minta ke Mbak Sita kalau nginep di hotelnya harus bagusan dikit gitu kan. Harus ada kulkasnya gitu loh. Ya, maksudnya bisa minta es batu tuh bisa bagus. Tapi kadang kalau di hotel yang susah ada kulkas, belilah minuman kaleng yang disimpan di kulkas. Jadi pas pagi-pagi kita pakai itu. Itu juga bisa. Nah, kan biasanya kan cuma chiller. Diputar-putar aja di sini, Mas Gede. 2 ya minumannya ya. Jadi gelasnya botol kanan, botol kanan, botol kiri diputar kayak gini. Jadi supaya diam. Ya, apalagi kalau sekarang Anda menggunakan masker, yang paling nomor 1 harus ditempel es batu adalah bagian dahi. Gitu. Karena ini akan lebih ya kalau perempuan bilang mau lebih glowing lah dan segala macam, tapi dahi. Ya saya pakai es batu tadi pagi, betul Mbak Leli. Saya tahu Anda melihat di muka saya. Aku selalu pakai karena dalam kondisi capek dan seharian. Jadi pakai terus kalau bagian mata, puter di area mata, sirkuler, kemudian tarik ke samping bawah mata. Putar lagi di bagian bawah mata, sirkuler, tarik ke samping. Itu akan untuk puffy eyes itu cukup bagus untuk wanita. Dan es batu ini akan membuat kulit akan lebih kenyal sehingga kalau Anda menggunakan make up nanti sesudah pandemi COVID selesai, masker sudah dicopot, ini akan mempertahankan make up sampai sore hari. Gitu kan. Mau lebih tahan lagi, semprot pakai bukan. Apa namanya tuh? Bisa pakai mist atau bisa pakai water spray. Ya spray misalnya mau pakai Bioderma, mau pakai Aven, mau pakai Evian juga bisa. Jadi selalu bawa itu, semprot aja. Ya, setelah itu bisa pakai untuk make up. After make up bisa disemprot lagi. Kalau laki-laki saya pikir juga perlu, karena kan Anda misalnya kayak seharian, misalnya terus kemudian siang kan udaranya kan panas, Anda bisa spray itu di muka, gitu kan. Cuci muka ya monggo, tapi kalau spray misalnya nggak sempat ke wastafel, nggak sempat kemana, spray di muka kemudian dilap, gitu. Jadi wajahnya akan kelihatan lebih fresh. Jangan lupa senyum juga, gitu kan. Mukanya udah fresh, mukanya tetap kayak muka-muka Ibu Tiri. Wow kasihan mukanya, kasihan. Oke. Make up teman-teman yang saya posisikan di sini adalah light make up. Kalau wanita jelas misalnya mau pakai alis, mau pakai apa, maskara dan segala macam ya pakailah yang ringan, yang light. Kemudian warna-warna tone-nya tuh yang light. Kecuali Anda mau jadi speaker, mau jadi speaker bibirnya semerah-merah apa ya monggo. Tapi silakan diatur tone-nya biar lebih nyaman ya. Kalau mau kelihatan glowing dan Anda mau pakai volumer di muka,
ya, gunakan volumer itu di area-area yang tinggi, area yang menonjol. Tahu volumer nggak? Jadi kayak shimmering. Ini urusan wanita sebentar ya Bapak-bapak. Gunakan di area yang tinggi, area dahi, kedua pipi, hidung, dan di bagian dagu. Oke, iya Mbak Dikna harus pakai gitu dong, bisa jreng. Oke, jadi area yang tinggi ya. Kalau bapak-bapak misalnya menggunakan istilahnya kan bukan model make up yang dipakai, tapi lebih ke arah memang misalnya mau shaving yang rapi, rambutnya kemudian yang rapi, dan ingat tadi puffy eyes. Karena puffy itu kalau ngeliatin orang sambil kayak gini tuh udah capek. Gitu kan. Tapi kalau ngelihatnya bisa lebih nyaman, komunikasinya juga bisa lebih nyaman, harapannya akan bisa ini ya. Baik, terus kemudian tadi kan kita sudah ngomong masalah rambut, kemudian Anda menggunakan anting-anting yang appropriate. Jangan nanti anting-anting ibu-ibu pejabat yang segede gini kanan kiri. Jangan ya. Jadi pakai anting yang senyaman mungkin. Kemudian kalau seandainya Anda mau menggunakan kerudung, pakai yang rapi. Kemudian kalau memang Anda mau pamerin make up, ya nggak apa-apa, pakai di sini kemudian yang nyaman nantinya, ya, alis dan sebagainya. Kemudian gunakan warna yang kalau memang ini bisa pakai warna yang juga senada dengan warna baju. Maka kalau kita ngelihat pramugari Garuda itu kan dia punya 2 baju ya, satu Tosca, satu lagi warnanya warna bata, orange. Nah kalau mereka perhatikan deh, kalau dia pakai orange, masih sininya warnanya beda dibandingkan dengan yang pakai bata, sini warnanya beda. Jadi mereka punya 2 jenis make up untuk mendekorasi bagian wajah. Saya sebenarnya mau ngomong sesuatu tapi ini jarang terpakai. Jangan lupa kalau Anda mau menggunakan pewarna kuku. Ya, mungkin kita jarang ya konsultan yang pakai pewarna kuku ya. Tapi prinsip dari pewarna kuku itu adalah mesti sama warnanya dengan lipstick. Ya, misalnya mau pakai Kitek gitu ya, warna lipstick. Jadi caranya gimana membuatnya sama? Pada saat nanti Anda sudah mewarnai kuku, kemudian Anda ngaca, Anda begini kan posisinya. Gitu. Jadi kalau testingnya kayak gini modelnya. Jangan digini dilihat-lihat. Testing begini. Oke. Gitu ya. Jadi itu salah satu tips yang untuk bisa membuat ini, oke? Dan jangan lupa Anda setelah make up selalu bawa obat tetes mata. Seringkali yang namanya make up itu akhirnya matanya merah gara-gara ini debunya. Make upnya ini ketempelan masuk ke mata. Bawa obat tetes mata. Jadi after make up selalu bisa Anda lebih nyaman. Kalau enggak pada saat kita lagi tampil narasumber atau apa terus kemudian matanya begini kan nggak nyaman. Kesannya kan kayak panas gitu kan. Apalagi kalau maskaranya udah tebel. Udah dikucek nggak boleh gitu kan. Dipegang takutnya lepas dikit ini bulu mata gitu kan. Nah, tetes mata gitu kan. Dan pakai maskara jangan ketebelan kalau di acara-acara kedukaan ya. Nanti kayak Bu Vena Melinda deh. Ininya udah tebel, dia nangis, bleber hitam semua sampai di sini akhirnya. Pas kejadiannya di pelaporan ke Diri waktu itu kan dia dalam keadaan maskaranya tebel, teman-teman. Dia nangis, ininya ke sini semua. Kan jadi kasihan yang lihatnya. Tahu dong, kan pas KDRT tuh jadi podcast kita. ya, jadi gunakan yang appropriate, teman-teman sekalian. Nah, ini kayaknya 2 slide terakhir. Ini adalah soal tatapan mata dan bahasa tubuh. Lihat di bagian kiri dia kelihatan comfort pada saat orang bicara, kemudian Anda memperhatikan dan bisa mengangguk-angguk posisi yang nyaman buat mereka comfort. Pada saat Anda sedang ngobrol, ini tips aja kalau posisinya jarak dekat, kita sih jarang ngobrol jarak dekat ya. Tapi kalau Anda memang mau melihat senternya itu ada di bagian pertengahan antara mata dengan mata di tengah sini. Ya, area tengah sini. Jadi kalau Anda lihat jangan, kadang kalau lihat mata kan lihat kanan kiri kanannya. Satu bagian tengah mata. Ini senternya ada di tengah antara pertemuan 2 alis itu senternya. Jadi saat Anda menatap orang lihatlah di pertengahan situ. Itu salah satu tipsnya untuk itu dan tatap kemudian ngobrol. Nanti kalau seandainya mau foto tampak tirus ya ada tesnya sendiri. Nanti kita ada caranya sendiri. Kita bisa pakai mewing nanti, ada tekniknya sendiri kalau mau mewing. Itu ya. Kemudian LinkedIn and signature. Oh ya, slide berikutnya tentang LinkedIn dan signature email karena nanti pada saat mereka sudah ketemu, kita sudah dapat kartu nama mereka, seringkali kan kita message lewat WhatsApp. Saya pikir lewat email juga salah satu yang cukup bagus. Nah, tapi email itu jangan lupa di bagian bawah perlu ada nanti signature-nya. Apa, kemudian namanya apa, mau divisi apa dan sebagainya, nomor kontak dan yang lain. Bisa juga misalnya tidak urgent untuk kita WhatsApp. Kemudian LinkedIn juga jangan lupa. Jadi LinkedIn kita masih selalu ada, paling nggak bisa update. Dan satu hal lagi yang sebelum saya lupa, ini dari kita kan kalau divisi itu kan ada yang namanya ini ya, website masing-masing itu kan ada ada tentang kami istilahnya, about us. Nah itu kalau bisa memang harus ada
nama-namanya siapa di situ konsultannya, kemudian ada fotonya. Nah, jadi istilahnya websitenya itu udah terisi gitu kan namanya. Filantropi udah diisi loh, Kakak Sita. Jadi biar biar nanti kalau misalnya orang cari kita dia bisa kita lihat itu kita bagian dari mana gitu kan. Tujuannya untuk itu sih karena ya kita membranding diri kita dengan posisi apa namanya sebagai konsultan di sini misalnya. Kemudian ini. Oke, saya pikir itu yang lainnya kita cuma tinggal demo demo masak. Oke, demo nih, kita mau demo. Oke, jadi teman-teman bisa nanti lihat sendiri ya.